Kasih kalau ini. Udah Gel, udah dipencet Gel? Sudah. Oke. Selamat sore. Sore. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya. Terus apa lagi? Assalamualaikum. Pokoknya salam perjuangan aja lah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Ya. Damai untuk semuanya. Ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang soal batik nih. Ada sebuah visi dari Erna untuk bicara soal batik. Sebagai pengantar, aku ingin memberikan sedikit ilustrasi bahwa adanya batik di Indonesia itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kalau memang batik dikenal sebagai kultur Indonesia, paling nggak sejak zaman pertengahan, berarti memang tidak ada di Indonesia itu yang tidak menerima yang namanya globalisme. Jadi sejak batik menjadi warna yang paling khas Nusantara, produk-produk global ini sudah menjadi apa istilahnya? Menjadi warisan budaya yang begitu keseharian kita. Jadi Ain sendiri belum tentu kita pada zaman pramodern itu kita sudah bisa membuat tekstil sendiri. Pasti kita mendapatkan dari negeri. Demikian juga dengan pewarna dan sebagainya. Ada motif-motif juga bermacam-macam dari konteks kultur global yang singgah dan berasimilasi di Nusantara. Karena itu perbincangan kita akan menjadi sangat menarik jika kita bisa melihatnya dengan perspektif bagaimana Indonesia ke depan dengan warisan yang begitu luar biasa ini. Oke, sebelum kita mulai ada Bung John di sini yang sepertinya akan dengan senang hati menyumbangkan lagunya untuk bisa menginspirasi kita semua. Monggo John. Oke, saya akan menyanyi lagu yang lama sekali yang saya buat bulan April tahun 86 di Banjarmasin. Judulnya Jangan Pergi. Di saat hidup yang berliku-liku, kau tetap tak juga hadir. Malam pun memberikan sepi mati. Lagu-lagu mengusir dingin. Jangan kau berdiri jauh di sana, pandang wajahku yang tertunduk. Masihkah kesalahanku kau simpan hingga dirimu makin jauh? Kemana seharusnya ku cari kawan berteman rindu? Akankah maafku bersilang tanpa mengerti-arti? Datanglah berlari cepat ke sini, sambut tanganku yang terbuka. Kekasih hati, jangan lagi pergi, sebab tibamu beri senyum. Kemana seharusnya ku cari kau
saat hidup yang berliku-liku, kau tetap tak juga hadir. Malam pun memberikan sepi hati, lalu lagu mengusir dingin. Mantap John, mantap John, mantap John. Lagu buat pacar pertama, John. Hah? Lagu buat pacar pertama. Ini buat pacarku yang ke-15 kayaknya. Mantap kali John. Jadi kau lagu ini nanti begitu cool di YouTube ya. Nanti lagu ini dibawakan orang terus viral. Kamu harus ikhlas dulu gitu loh. Gak apa-apa lah. Orang itu akan ngetop duluan gitu loh. Gak apa-apa lah. Yang penting laguku tidak berserak. Jadilah. Oke, mantap. Oke. Langsung saja ya. Silakan Erna. Langsung kita mulai dengan. Siap. Oke. Makasih. Ya. Oke, makasih semuanya. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Sore. Kayaknya batik itu jadi hal yang biasa ya buat kita sekarang ini. Ya, aku pakai batik ini. Ini batik ini buatannya si Dadang. Jadi motifnya ini yang bikin Dadang. Dadang kemarin sempat bikin. Dadang Sasongko. Juliantara. Ya, teman. Ya. Dadang Juliantara. Dadang Juliantara. Oh, jadi Sasongko. Nah, dia kan bikin ini motif-motif batik, tapi batik printing. Terus istrinya jualin. Nah, kalau jadi karena sekarang ini kan yang banyak berkembang nih batik-batik printing. Ya. Tapi sebetulnya ya kita akan mulai dari aku share screen ya. Jadi gimana sejarahnya awalnya, atau Hegel yang share atau aku ya? Kelamaan kali. Kamu aja, Er. Oke. Aku bikinnya PPTX kan. Jadi dari sejarah awalnya sih ada beberapa sejarawan itu yang mengungkapkan bahwa teknik batik ini sebetulnya, karena kan yang kita kenal batik ini awalnya batik tulis ya. Batik itu bagaimana kalau menurut katanya itu kan dari secara etimologi itu kan berasal dari kata ambiatik, ambo dan titik. Nah, jadi menghubungkan, jadi kalau ambiatik itu menghubungkan titik-titik menjadi sebuah gambar. Jadi kayak melukis di atas kain. Nah, tekniknya untuk bisa membuat titik-titik ini kemudian muncul itu memakai lilin. Yang kita kenal selama ini kan seperti itu. Jadi pakai canting kemudian digambar di atas kain, ditutup lilin, kemudian dicelup, akhirnya muncullah itu gambar batik ini. Nah, teknik menggunakan lilin ini sebenarnya sih sudah dikenal jauh sebelum 1 Masehi, jadi sekitar tahun-tahun 900 Masehi itu sudah dilakukan di Mesir. Kemudian Cina juga sudah pernah melakukan, India juga sudah melakukan. Nah, kalau menurut sejarawan di Indonesia sendiri mungkin baru sekitar abad ke-13 itu sudah ada. Karena ada patung Dewi Kebijaksanaan itu yang sudah memakai kain batik. Tapi persisnya gimana ini bisa ada di Indonesia itu masih belum ada jejaknya. Bagaimana persebaran dari misalnya penggunaan teknik yang sama menggunakan lilin itu juga bisa ada di Indonesia, atau memang sudah sejak awal kita sudah mengenal teknik itu. Tapi yang jelas kemudian beberapa batik tulis yang kita kenal sekarang ini sebetulnya kalau menurut sejarawan ada juga yang itu sudah ada terlebih dahulu di Papua sama di Flores. Artinya kita tidak kemudian mengadopsi itu dari, ya Cina memang punya, tapi tidak berarti kemudian bahwa kita mengadopsi dari sana. Karena ada yang mengatakan bahwa itu memang ada di Indonesia. Nah, untuk Papua sendiri, kita kenal Papua memang mereka biasa melakukan tato misalnya. Terus mungkin Maluku juga. Tapi belakangan sih ada yang membantah dan bilang bahwa ini Papua itu sebetulnya
tidak memiliki batik. Mereka sebetulnya batiknya dibuat di Jawa, kemudian dikirim ke Papua. Jadi itu permainan pedagang aja. Nah, jadi masih ada belum ada kejelasan apakah memang kita punya atau itu memang dari luar. Tapi kita punya jejak sejarahnya ya dari patung yang kemudian ditemukan dan memang sudah ada kain itu. Nah, kemudian dari teknik menggunakan lilin ini secara turun-temurun itu di beberapa daerah itu dilakukan. Jadi walaupun mungkin tidak ada gambaran bagaimana persebarannya terjadi, bisa melalui perdagangan, karena ada juga Laksmana siapa itu ya? Tinghu. Bukan Cengho. Jadi Laksmana dari Jawa itu dikirim ke Cina untuk membeli kain batik tulis. Tapi dia kemudian pulang dan tidak berhasil karena batik tulis itu dibuatnya cukup lama. Akhirnya dia hanya berhasil membawa 4 lembar. Dia diperintahkan untuk membawa 40 lembar. Nah, itu juga apakah itu juga kemudian membawa teknik yang sama untuk ke Indonesia, ke Pulau Jawa, dan kemudian akhirnya kita mengenal teknik itu, atau memang sebelumnya sudah ada ya. Nah, ini juga tidak ada kejelasan di situ. Tapi yang jelas kita sama-sama kemudian di beberapa daerah di Indonesia itu punya batik. Yang selama ini kita kenal kan hanya batik Jawa aja. Tapi sebetulnya di Papua, di Sulawesi, Kalimantan, kemudian Bengkulu, Jambi, itu semua ada batik. Dan masing-masing daerah ini mempunyai motif-motif tersendiri. Dari Jambi misalnya, itu punya sekitar 31 motif batik. Yang itu mengambil tema-tema kebanyakan dari hampir semua batik-batik ini, kebanyakan mengambil tema tentang flora dan fauna. Jadi hubungan dengan alam itu digambarkan melalui batik. Jadi itu keseharian ya. Terus kemudian hubungan dengan Tuhan, terutama ini yang batik Bengkulu sebetulnya, yang menggunakan yang paling banyak gambarnya menggambarkan hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan kaligrafi Arab. Ini yang agak beda, karena batik-batik lainnya kebanyakan itu berisi tentang alam. Tapi batik Bengkulu lebih banyak kaligrafi Arab. Nah, di daerah lain tidak ada kaligrafi Arab, jadi hanya Bengkulu aja yang menggunakan kaligrafi Arab. Kemudian kalau Kalimantan, itu jelas binatang, burung enggang, terus kemudian flora, bunga raye, jadi di sana itu mereka lebih banyak menggambarkan bagaimana hubungan antar suku. Jadi Kalimantan Utara punya motif sendiri, Kalimantan Tengah punya motif sendiri, kemudian Kalimantan Timur juga punya beberapa motif yang juga berbeda. Jadi masing-masing daerah di Kalimantan ini, tiga daerah ini punya motif yang berbeda. Walaupun hampir semua menggunakan warna-warna cerah. Jadi kebanyakan warna-warna cerah ini menggambarkan keceriaan. Dan tema-tema di hampir semua daerah ini, semua mengambil tema yang hampir sama. Tentang solidaritas, tentang persatuan, tentang hubungan dengan sesama manusia. Nah, dari tema-tema ini kemudian memang perkembangan batik, kemudian setelah, kayak kemarin aku sempat ngobrol sama Wendy, karena keluarganya juga turun-temurun bikin batik. Ini memang batik tulis yang dulu dikerjakan secara turun-temurun, belakangan kemudian mulai tergeser. Setelah kita sesudah abad 20 itu kita mulai mengenal mesin printing. Nah, ini batik tulis kemudian agak bergeser karena orang lebih memilih untuk beli batik printing karena lebih murah dan lebih cepat. Karena batik tulis membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pembuatannya. Kemudian ada lagi, jadi tekniknya selain batik tulis, batik printing, juga batik cap. Atau yang terakhir itu batik celup. Batik ikat juga ada. Nah, jadi itu beberapa teknik. Yang belakangan ini justru lebih banyak diminati dan lebih banyak menjadi desain kayak daster, baju sehari-hari gitu. Nah, kalau dulu memang beberapa motif batik dipergunakan hanya untuk keluarga kerajaan. Di beberapa ya, kayak misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu memang dikhususkan untuk keluarga keraton. Kecuali daerah-daerah Bengkulu, daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, itu
tidak ada kaitannya dengan keluarga kerajaan. Sulawesi ada beberapa, tapi kalau misalnya Kalimantan itu enggak, karena mungkin karena di sana nggak ada ini ya, nggak ada kemudian kerajaan yang mengadopsi, itu lebih banyak suku-suku Dayak yang, nah ini mungkin agak bedanya karena suku-suku Dayak justru yang bikin batik dan tidak dikhususkan untuk keluarga kerajaan. Sementara kalau daerah Jawa itu motif-motif tertentu hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Kemudian untuk upacara pernikahan, terus beberapa motif itu bisa diproduksi massal untuk masyarakat. Nah, ditarik garis ke sini sekarang ini, memang industri batik, kalau menurut Kementerian Perdagangan, industri batik kita cukup tinggi. Ekspor tekstil kita cukup tinggi, tapi ada beberapa pengusaha juga di beberapa daerah itu mengeluh selama pandemi karena kemudian terutama batik tulis itu merosot. Satu karena alasannya karena UMKM, kayak misalnya Jawa Barat, mereka mengeluh karena UMKM-nya naik. Sementara kayak misalnya di Solo itu karena harga bahan tidak sanggup bersaing. Nah, ini mungkin di era globalisasi sekarang ini kita banyak kalah bersaing dengan beberapa negara yang mampu memproduksi massal. Karena batik ini sesudah zaman kolonialisme Belanda, hampir semua negara kemudian bisa. Bahkan Belanda dan Jepang pun mereka membuat batik yang sebetulnya belajarnya juga ke sini. Nah, cuman kan kemudian batik-batik yang dijual ini bukan lagi batik tulis, tapi batik printing. Nah, kekalahan batik tulis ya lebih karena pengerjaannya yang lama sehingga harganya jadi mahal dibandingkan dengan harga batik printing yang lebih murah. Selain itu juga aku dulu di Bali pernah juga bekerja sama dengan beberapa di kawasan batik itu, mereka ada yang batik celup sama batik cap. Itu memang satu kawasan yang kebanyakan mulai dari pengerjaan pewarnaan, bikin warna sampai kemudian jadi kain sarung pantai, itu mereka mengerjakan dengan bahan-bahan yang jauh lebih murah. Nah, bedanya bahan batik printing dengan batik tulis, batik printing bisa di print di atas kain rayon yang harganya jadi jauh lebih murah, atau batik celup bisa digunakan di atas kain rayon. Sementara batik tulis lebih banyak di kain-kain yang seratnya jelas lebih halus dan biasanya lebih tebal ketimbang batik rayon, kain rayon yang memang sangat tipis dan bisa diproduksi lebih massal. Tuh. Makasih akhirnya muncul. Itu. Oke. Ya mungkin sedikit gambaran tentang batik itu, cuma aku nambahin lagi, kalau yang pernah aku datengin di Bantul itu para pengrajin batik tulis itu bukan pengusahanya, tapi buruh rumahan. Jadi mereka ngambil kain, mereka dapat kain sama lilin kayaknya. Tapi selebihnya kayak canting segala macam itu mereka nyediain sendiri. Nah, buruh-buruh rumahan ini yang kebanyakan ngerjain batik-batik tulis itu dengan mungkin dihargai per lembarnya 5.000 atau berapa, tapi yang jelas itu harganya sangat tidak sebanding dengan kemudian ketika batik tulis itu dijual, harganya jauh sekali. Nah, itu beberapa yang aku tampilin itu motif-motif dari daerah luar Jawa semua. Justru aku nggak tampilin yang Jawa. Karena kita sudah terlalu sering melihat batik-batik yang di Jawa, tapi justru nggak mengenal batik dari luar. Nah itu aja mungkin yang lebih penting buat kita ngeliat ke depannya itu, industri batik mungkin bisa maju. Tapi untuk batik tulis itu yang lebih berat karena mereka kemudian harus bersaing dengan batik printing yang jauh lebih murah. Tapi juga batik tulis punya nilai berbeda karena motif-motif ini nggak bisa digantikan. Walaupun batik tulis ini mungkin lama, tapi akan terlihat perbedaannya ketika kita menyandingkan batik printing dengan batik tulis. Karena cara pengerjaannya jelas berbeda ya. Batik printing biasanya jauh lebih rapi, pinggirnya juga. Kemudian untuk pekerja-pekerjanya memang kalau batik tulis itu kebanyakan
perempuan yang mengerjakan. Mungkin waktu itu dianggap lebih rapi. Yang buruh-buruh yang aku temuin di Jogja juga kebanyakan udah sepuh ya. Simbah-simbah itu perempuan semua. Cuman mungkin di Megamendung itu agak beda karena Megamendung ini di daerah pesisir. Itu justru kebanyakan laki-laki yang mengerjakan batik tulis ini. Hanya di situ kayaknya, yang di tempat lainnya enggak. Mungkin nanti juga kita perlu ngelihat gimana sih sentra-sentra batik tulis ini akan muncul kemudian, karena memang beberapa sentra batik kemudian di masa pandemi ini, sesudah masa pandemi ini, jadi mereka merasa ada banyak hambatan untuk kemudian maju karena ya hitungan ongkos produksinya yang jauh lebih mahal. Itu ya mungkin itu aja dulu. Oke. Oke. Sebuah uraian yang cukup singkat dari Erna ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ulik dari batik yang kita bicarakan, karena batik ini sudah begitu dikenal ya. Bahkan term batik ini kemudian bisa dibilang dunia mengenal ini sebagai term yang berasal dari kita, kata-kata batik. Walaupun sebenarnya kalau batik sebagai produk komersial tentu saja Cina sudah pasti lebih dahulu, tapi nama batik itu sendiri sudah disematkan sebagai ikon kultural pada kita, orang Nusantara. Ada berbagai macam hal yang bisa dikaji, tapi agar kita lebih fokus, mungkin aku ingin memberikan satu latar bahwa sebenarnya batik ini bisa kita bandingkan 11-12 dengan keris. Kenapa bisa aku bandingkan 11-12 dengan keris? Karena dulu dua-duanya sama dibuat sebagai pusaka. Jadi batik itu bukan produk garment yang bisa dipakai orang sehari, bukan. Pada konteks kekayaan Nusantara, batik adalah pusaka. Pusaka itu muncul sejak batik itu muncul sebagai produk berupa kain tenun, ataupun ketika batik menjadi sebuah ornamen yang lebih tua umurnya. Sehingga ketika ornamen lebih tua umurnya, tentu saja kita bisa membandingkan bagaimana motif-motif tua di gua-gua di mana? Di Makassar ya? Atau di mana itu? Yang umurnya bahkan sebelum prasejarah. Jadi ada satu kecenderungan dari suku bangsa Nusantara untuk membuat ornamen-ornamen visual yang menarik untuk sebagai peringatan atau bahkan sebagai bentuk-bentuk adat, bentuk-bentuk peringatan agama dan sebagainya. Oke, silakan buat kawan yang ingin menanggapi, langsung saja aku buka ya, monggo. Oke John, silakan. Aku pertanyaanku salah satunya gini ya. Kalau tadi Erna sudah mengatakan ada batik yang dipersembahkan untuk raja, dengan ada batik yang tidak dipersembahkan untuk raja, contohnya di Kalimantan itu. Nah, pertanyaanku sebetulnya mana yang lebih tua? Apakah yang purbakala yang dikatakan Oji tadi adalah Kalimantan? Apa yang dipersembahkan untuk raja ini paling tua? Itu yang pertama. Ya udah itu aja. Silakan Erna, langsung dijawab aja, ditanggapi. Apakah batik yang dipersembahkan untuk raja itu? Apakah yang batik yang dipersembahkan untuk raja itu lebih tua atau lebih muda daripada batik yang dipersembahkan oleh Kalimantan itu? Kalau dilihat dari temuan yang dibicarakan sama sejarawan sih memang lebih tua batik-batik yang dipersembahkan untuk raja-raja. Tapi gini, karena memang nggak ada tahun pastinya kapan batik-batik itu mulai dibuat. Karena Dayak ini kan, kalau Dayak ini beberapa batik bahkan justru lebih modern ya. Di tahun-tahun 2000 itu baru kemudian ada beberapa dari suku Dayak yang kemudian mengajukan ke kementerian untuk
agar desainnya bisa disahkan. Jadi mungkin yang jelas itu lebih dulu batik yang kemudian dipersembahkan untuk raja-raja ketimbang batik-batik yang kemudian dibuat oleh antar suku. Karena mereka menggunakan ini sebagai cara untuk menyatukan berbagai suku. Itu kurasa itu. Paling nggak abad ke-13 kita sudah bikin batik tulis. Bisa dikasih contoh, Pada abad 13 itu di zaman siapa? Batik yang dipakai sama itu sebenarnya di patung sih, bukan tidak ada gambarnya. Jadi itu batiknya motifnya tuh dianggap menyerupai batik. Kain yang digunakan oleh Dewi Arya Pratna itu gambar bunga dengan sulur-sulur. Dan karena motifnya ini mirip menyerupai batik, jadi kemudian diklaim oleh sejarawan bahwa ini sudah ada pada masa itu. Walaupun tidak menyebutkan dengan jelas apakah waktu itu sudah menggunakan teknik lilin atau tidak, tapi bahwa motif itu sudah ada tahun-tahun itu. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang disebut oleh Oji bahwa batik itu 11-12 sama keris? Apakah betul itu? Kayak di beberapa daerah itu menggunakan motif-motif senjata. Kayak di ada yang motif keris ada. Kemudian Dayak itu Mandau itu juga dijadikan motif. Kemudian Jawa juga ada, itu menggunakan motif keris. Tapi kenapa itu jadi mirip dengan keris? Karena jadi kayak misalnya Jambi itu menggunakan motif juga dengan melihat senjata-senjata yang ada di rumahnya, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya juga digunakan, itu lebih banyak ke motif. Makanya kemudian aku nggak tahu apakah itu kemudian bisa disamakan dengan keris, tapi bahwa batik tulis ini punya nilai budaya, bukan hanya sekedar bahwa kemudian ini bisa merakyat dan bisa dipakai, tapi bahwa kita sudah memiliki ini lebih dulu. Walaupun mungkin sejarawan akan saling beradu argumen apakah ini milik kita atau bukan, tapi yang jelas UNESCO sudah menetapkan. Dan memang nilai pusakanya adalah bahwa kita punya motif ini kan nggak bisa digantikan, karena motif ini sudah paten dari masing-masing suku. Baik itu Kalimantan, Sulawesi, ataupun Jawa. Kayak misalnya batik Parang, itu ya jelas-jelas hanya di sini aja yang ada. Walaupun kemudian misalnya ditiru menjadi batik printing, tapi pembuatannya, dari teknik pembuatannya akan terlihat itu berbeda. Dan teknik pembuatan batik ini mungkin ya Belanda sudah ikut, dan mereka kemudian membuat motif yang lebih kontemporer. Jepang juga sudah membuat batik tulis juga, dengan motif yang juga berbeda dengan motif kita. Jadi keunggulannya kita punya motif yang sangat banyak sekali. Satu daerah punya motif yang banyak banget dari tiap daerah itu. Jadi mungkin yang nggak akan bisa disamakan itu. Aku nggak tahu kalau itu kemudian persamaannya dengan keris, bagaimana menganalogikannya. Tapi yang jelas ada beberapa motif yang memang menggunakan keris juga. Pertanyaan saya yang ketiga, Coy. Bentar, Jan. Aku elaborasi dulu, Jan. Pertanyaan kau yang tentang batik dan keris itu. Halo? Suaraku jelas ya? Jadi, kenapa aku katakan bahwa batik itu nyaris sama dengan keris? Karena dua-duanya berangkat dari sebuah keadaan yang sama, yaitu dua-duanya sama-sama berbahan baku, bahan yang langka di negeri Nusantara. Jadi yang namanya tekstil itu langka ketika Nusantara di zaman pramodern. Demikian juga dengan besi, itu barang yang sangat langka. Sehingga produk dari kelangkaan dua barang itu tidak menjadi barang massal, tidak menjadi garmen, tidak menjadi benda keseharian, tapi menjadi barang pusaka, menjadi barang yang dipertukarkan untuk persembahan, untuk penghormatan, dan sebagainya. Jadi dari dasar filosofi sejarahnya begitu.
kita memang sangat langka tekstil dan sangat langka besi. Dua-duanya datang dari luar. Itu harus kita akui bersama-sama. Tapi kita punya cara untuk membuat kelangkaan itu menjadi istimewa gitu. Salah satunya adalah keris dan salah satunya lagi adalah kain batik yang kita sebut kain batik. Tentu saja penamaan batik sendiri itu penamaan modern ya. Dulu namanya bukan itu. Gitu Jan, makasih Jan. Dulu namanya apa, Ji? Dulu namanya apa? Nama ikat itu lebih lama daripada batik. Ikat? Iya. Padahal ikat itu berasal dari bahasa Persia. Sebelum ikat ada lagi helai. Helai itu Jawa kuno. Tapi itu merujuk pada kain. Jadi batik bahasa itu? Jawa. Jadi batik itu bahasa belakangan, coy. Belakangan ketika Belanda kemudian sejak abad 19 itu ketika membuat festival namanya Kekayaan Negeri Tropis Terindah di Dunia itu, yang festival pertamanya ada di Paris itu. Itulah pertama kalinya istilah batik itu muncul sebagai globalisasi, produk global gitu. Produk komersial. Oci, Mbak Erna numpang tanya. Oke. Ya. Oke, sorry, aku matikan videonya ini sambil jalan soalnya. Gini, aku pernah membaca bahwa pattern atau pola batik di masing-masing wilayah kita itu mungkin representasi dari kultur atau bahkan pembacaan atas interpretasi pembuatnya terhadap apa yang mereka lihat dalam kultur dan struktur masyarakat mereka. Nah, pertanyaanku menyambung Oci tadi ya, kalau dulu itu diperlakukan sebagai sesuatu yang mungkin setengah sakral, langka, pusaka gitu. Kemudian kan dan kita bisa ngelihat dulu batik itu usahanya rumahan, kecil, skupnya kecil dan sangat lumayan eksklusif ya. Aku pernah melihat ada keluarga yang pengusaha batik itu, mereka punya buku babon yang istilahnya kalau menjual perusahaannya itu ya bukunya itu dijual itu sebagai bagian dari perusahaan itu karena itu rahasia pola dan sebagainya. Nah pertanyaannya, makin lama ini kan kemudian ini jadi semacam ada proses komersialisasi ya, kemudian industri batiknya tadi disebutkan Oci sebagai garment. Nah pertanyaannya adalah apakah ada perubahan pattern yang kemudian itu tidak lagi menjadi representasi yang sifatnya lebih sakral atau ideologis dari pembacaan mereka atas realitas sekitarnya, atau kemudian sekarang menjadi polanya itu lebih menuruti selera pasar, misalnya kayak gitu. Ada pergeseran itu nggak? Ya, oke. Yang aku lihat, karena beberapa tahun yang lalu aku juga pernah membuat batik tulis, dan sekarang ini kayak kemarin aku pergi ke museum batik di Jogja, tapi nggak jadi masuk karena mahal. Nah di sana mereka juga bikin pelatihan untuk bikin batik tulis. Nah, akhirnya kan sekarang ini orang mau belajar bikin batik tulis, bahkan di Taman Pintar juga ada. Kalau kita mau belajar itu bisa lebih mudah. Dan ketika yang belajar kemudian ada generasi sekarang ya, dari generasiku sampai ke bawah ini akan lebih mudah membuat pola-pola yang sesuai dengan yang lebih kontemporer. Karena kayak misalnya kita bikin ini batik Pekalongan, batik tulis, dan ini kan kalau nggak cukup ahli dia nggak akan bisa. Dan pola-pola yang ini sudah pola-pola yang paten yang nggak mungkin berubah. Atau ini juga ini dari Madura. Ini juga agak berbeda kan, karena mereka sudah punya pola sendiri yang nggak mungkin berubah. Tapi kalau yang sekarang ini memang kemudian akan disesuaikan dengan pola-pola yang ada. Tapi kalau pola yang sudah paten sejak dulu itu tidak berubah, itu akan tetap. Kalau kita mengacu itu pada batik tulis sebagai pusaka itu nggak berubah. Dan memang sekarang ini itu dianggap cukup mahal. Jadi ada beberapa pengusaha nasional yang juga cukup, kayak misalnya Iwan Tirta, dia bikin kreasi batik yang berbeda, dan kemudian dia membuat desain
berdasarkan pola yang sudah ada kemudian dirubah, disesuaikan dengan busana, itu juga bahannya, bahkan sutra juga sudah mulai dibuat. Nah, kecanggihan untuk membuat batik tulis di atas sutra juga memerlukan keahlian tersendiri. Tapi kalau kita mengacu pada batik tulis itu memang kalau makanya kan banyak yang nyari batik lawasan. Karena batik lawasan itu nggak mungkin akan berganti polanya sudah pasti itu dengan bahan yang juga sudah pasti, berbeda dengan batik garment yang jelas ya kayak modelnya ini kan ini batik printing buatannya Dadang juga ini. Nah ini akan berbeda itu aja. Kalau menurutku sih sekarang ini yang generasi sekarang akan membuat dengan pola yang lebih kontemporer. Oke, menurut Mbak Erna, pola kontemporer itu muncul karena istilahnya, mohon maaf ya, aku mengandaikan pola-pola lawasan itu kan pola yang aku duga dari perenungan yang dalam gitu ya. Jadi kenapa sampai pada bentuk itu aku asumsikan sebagai tafsir yang mendalam atas pembacaan mereka terhadap realitas semacam begitu. Kemudian muncul pola-pola itu. Nah, yang kontemporer itu apakah juga berlaku hal yang sama atau hanya mungkin relatif, mohon maaf, aku mungkin nggak tepat menyebutnya, relatif nggak ideologis ya, dan kemudian hanya menyesuaikan selera pasar atau gimana? Ya, kalau dari Belanda itu mereka bikin polanya tulip tapi juga bukan walaupun pakai batik tulis tapi dari mulai warna, terus bentuk tulipnya itu bukan lagi bentuk kayak bentuk tulip yang asli, tapi itu kemudian jadi kayak misalnya kita membuat lukisan yang memang lukisannya lebih nyeni, bukan lebih nyeni ya, tapi lebih buat anak sekarang itu lebih bisa dilihat. Memang kemudian kita ngerasa yang dulu itu jauh lebih ideologis misalnya, karena dulu kita punya makna. Ya ini sebetulnya perbedaan hubungan bagaimana kita memandang sekitar dengan bagaimana kita memandang sekitar kita sekarang ini. Kalau dulu kan memang hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam itu sangat erat karena memang semua orang kemudian melihat yang ada di sekitarnya itu. Beda dengan ketika di masa globalisasi ini yang orang terkadang justru nggak terlalu peduli dengan alam karena teknologi ini sudah menyerap semua kehidupan alam kita ke dalam satu teknologi ini. Dan sekarang ini kayak misalnya meme-meme yang muncul sekarang ini juga meme kan lebih ada meme yang lebih yang dibuat anak-anak sekarang itu jauh lebih modern. Nah itu bisa aja mereka kemudian mengaplikasikan itu dalam bentuk batik tulis. Memang kalau kita menganggapnya itu tidak ideologis, banyak yang akan membantah dengan karena pertanyaan soal ideologis kemudian. Walaupun mungkin sebagian orang ketika merindukan barang-barang yang jauh lebih otentik, mereka akan kemudian nyari barang-barang lawasan. Tapi untuk pasar, jelas itu akan lebih bisa diterima ketika itu motif-motif yang kemudian bisa lebih mendunia. Makanya kan batik-batik dari Cina misalnya itu jauh lebih menyebar, karena selain murah juga bahannya dan motifnya itu berbeda. Gitu. Ya mungkin ketika kita memandang itu ideologi atau tidak ideologi, itu juga bergantung bagaimana kita memandang situasi sekarang ini. Apakah ini kemudian kita masih akan bilang bahwa ini ideologi kita seperti apa gitu kan? Ya cara pandangnya jelas berbeda. Mungkin aku sendiri juga dulu nggak suka dengan batik tulis karena aku pikir kuno banget gitu buat anak-anak sekarang. Tapi kemudian ketika sempat jadi pedagang batik ya ternyata cantik batik itu. Nah gitu aja. Oke, Bung Tongki, aku mau nambahin nih. Share screen-ku kebaca ya? Share screen-nya kebaca kan? Kebaca. Bentar, aku harus ngelirik. Oke, makasih. Jadi ini ada kawan kita nih dari Bandung nih, temannya Budiman sebenarnya. Dia meneliti tentang batik, tapi terutama dari sainsnya gitu. Dia sangat ingin sumbangsih dari kita ini, yang orang-orang sosial ini, untuk bisa menerjemahkan apa yang dia teliti selama ini tentang batik.
Jadi dalam pandangan filsafat matematik yang dia teliti itu, batik itu berasal dari yang dia sebut sebagai filomemetik ini. Filo ini kan John, ini filsafat 101 nih ya John. Ya, ya. Filo ini jelas ini, filo ini apa, kemudian memetik. Memetik ini adalah sesuatu tentang peniruan. Meniru. Jadi ketika satu benda meniru yang lain, itu disebut meniru. Kalau di sel itu disebut genetik. Tapi kalau di bidang sosial atau di bidang budaya, itu disebut dengan memetik. Ketika kita meniru tentang motif-motif alam, itu kita melakukan namanya filomemetik. Nah, batik itu yang ada di kita, itu semuanya meniru produk-produk alam. Jadi bukan nenek moyang kita super jenius tiba-tiba bisa, enggak. Nenek moyang kita itu orang biasa saja yang meniru gambar-gambar, misalnya daun apa namanya, suplir yang ada di Kalimantan itu, yang jadi makanan lalapan kita itu. Kemudian kawung di Jawa, kemudian meniru apa lagi, motif-motif yang mega mendung itu pun sudah, mega mendung itu terpengaruh budaya Cina ya. Terutama di Jawa, motif-motif buah lokal yang ketika disusun dengan mengulang dari yang kecil, disamakan bentuknya, digeser sedikit, diputar gitu kan. Lama-lama menjadi motif yang hidup. Itulah yang disebut sebagai fraktal. Jadi matematik fraktal inilah yang membuat kita mempunyai teknik menggambar yang kita kenal kemudian dengan nama batik. Nah, dalam filomemetik of batik ini, lihat ya. Nah ini segala macam bentuk-bentuk yang dibuat oleh moyang kita itu semuanya meniru bentuk alam. Iya. Makanya dia batik sedikit demi sedikit ya, apa istilahnya, membuat titik-titik sedikit demi sedikit dan tidak perlu harus cepat-cepat jadi, sehingga tiap daerah punya motivasi yang berbeda-beda. Ini ada petanya, ilustrasi peta batik Indonesia. Kelihatan nggak di situ? Kelihatan ya. Jadi di sini dia sudah menyamaratakan antara produk batik yang tertulis ataupun yang modelnya tenun seperti di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur kan bukan digambar, bukan dibatik, tapi motif-motif fraktal itu dibikin tenun dengan perbedaan warna benang, perbedaan cara menenun, mereka kemudian batiknya berupa tenun. Gitu. Dan ini kalau saya mau tanya. Kenapa, John? Kalau begitu kita meniru apa yang ada di Cina dong? Atau pertama kali penulisan batik ini ada di Cina? Ya agak sulit, John, kalau kita mencari siapa yang pertama, John. Nanti jatuhnya kan Nabi Adam, John. Alias absurd gitu. Jadi itu pertanyaan penting sekaligus sangat tidak penting sebenarnya mencari yang pertama. Filomemetriknya itu dia meniru dari Cina dong? Enggak, meniru dari alam. Filomemetik dari alam, tuh, John. Oh, dari alam. Dari alam. Jadi motif pertama kita ya tentu saja pertama kali daun atau apa yang kemudian digambar berulang-ulang, kok bagus gitu kan, diputar dikit kan. Ketika kita menggambar walaupun sama tapi semakin diperbesar ketika kita melakukan urak-urak gitu kan, atau doodling gitu kan. Nah kita kan kelihatannya sih sepele, segitiga terus begitu diputar tiba-tiba menjadi mandala kan gitu. Sama seperti Candi Borobudur, itu bukan karena kita canggih, karena diputar satu persatu batu-batunya, ditempelin satu persatu. Ketika kemudian bisa polanya kira-kira ketika diputar sekian kali bisa membentuk gundukan, akhirnya jadi tuh Candi Borobudur. Dan prosesnya sebenarnya pembentukan candi itu juga
dari yang sederhana dulu sampai kemudian yang begitu kompleks seperti Borobudur. Bung, Gitu. Bung, Ya, Bu. Lanjutkan apa yang diomongkan sama John. Saya cuma mau mengatakan kalau batik Gedok Tuban itu sebenarnya juga model pertama batik itu memang dibawa oleh Cina, Qinghu. Tapi proses menirunya itu memang dilakukan oleh masyarakat sendiri ketika mereka pelarian. Nah, mereka meniru di alamnya ada bahannya, ada yang ditiru motif dan sebagainya itu. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan, kalau proses itu selalu evolusi berubah ya. Kalau sekarang bagi kapitalis dilihat sebagai kapital maka diproduksi massal. Tapi yang mau saya katakan karena batik ini adalah proses penempaan dari masyarakat lokal, maka sebenarnya punya ciri masing-masing. Nah, harusnya ini menjadi satu identitas yang bisa menjadikan proses perlawanan terhadap contoh gini. Dulu kalau saya lebaran atau pergi kemana-mana itu masih kecil itu mesti pakai batik. Tapi sekarang kalau lebaran sebagainya itu batik mulai berkurang. Tapi sekarang udah untung. Nah, kalau itu yang harus kita lakukan sebenarnya kita berpikirnya adalah bagaimana menempatkan batik yang tulis ini menjadi batik yang tetap survive. Tidak mati oleh yang namanya proses industrialisasi, karena kalau dilawan dengan industrialisasi pasti kalah. Nah, harus yang kita dorong adalah bagaimana batik lokal ini menjadi batik yang tetap berjalan, bergerak, maka harus ada support dari teman-teman atau dari pemerintah agar eksis, karena itu menampilkan identitas masing-masing loh. Ciri khas antara batik Tuban, batik Jepara, batik Pekalongan itu kan sebenarnya proses yang punya ciri khas sendiri. Batik Madura itu juga beda-beda tapi tidak jauh dari kebudayaan masyarakat pesisir. Nah, sebenarnya kalau mau bicara batik sekarang adalah bagaimana menguatkan batik lokal ini tetap produktif di tengah-tengah proses printing yang sangat kuat ini, yang orang hanya melihat untungnya saja. Jadi harusnya arahnya ke situ sebagai identitas lokal. Itu aja. Ya. Tapi sebetulnya wajar sih kalau waktu itu kenapa nenek moyang kita mimitrinya ke benda-benda di sekitarnya alam misalnya. Karena ya, zaman itu kan kita belum mengenal teknologi yang jauh lebih cepat menerima informasi. Waktu itu paling yang dilihat di sekitarnya ya jelas pohon atau candi, binatang-binatang. Kemudian ya hubungannya dengan roh di luar dirinya. Jadi itu yang kemudian direfleksikan dalam bentuk batik. Kalau sekarang kan setelah serapan informasi ini begitu deras, mungkin orang melihat gimana sih di luar itu ada gambar-gambar yang lebih banyak yang mungkin tidak ada di sini, dan itu yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk batik. Tapi benar bahwa ini kemudian kearifan lokal karena memang tiap daerah punya ciri tersendiri yang nggak mungkin yang lainnya justru akan mimikri misalnya. Mereka akan mengambil motif kita untuk kemudian diaplikasikan lagi atau didesain ulang, dirubah sedikit, tapi tetap bahwa desain aslinya itu adalah milik dari generasi dari pola-pola yang memang sudah ada sebelumnya dari nenek moyang kita. Nah memang kalau zaman sekarang kayak misalnya anak sekarang itu pakai batik sudah malas untuk pakai batik kecuali waktu datang ke pernikahan misalnya atau ke acara-acara resmi. Memang sempat kan waktu itu yang aku bilang zamannya Soeharto ketika kemudian semua orang diwajibkan untuk pegawai negeri, itu salah satu cara ketika pegawai negeri harus pakai batik. Atau kalau sekarang ini di Jogja itu setiap hari Kamis itu ada hari batik, hari pakaian nasional. Jadi akhirnya semua orang memakai batik. Di Jogja juga ada ketika merayakan hari ulang tahun Jogja, kemudian seluruh sekolah memakai batik. Nah, ini mungkin salah satu cara yang bisa kita terapkan. Tapi tetap berbeda, karena yang dipakai adalah batik-batik printing, bukan batik tulis. Nah, memang batik tulis ini kan jauh lebih mahal. Kenapa orang kemudian tidak memilih untuk batik tulis? Kayak kain yang aku punya itu dijual dengan harga 350.000. Itu masih hitungannya masih jauh lebih murah ketimbang batik-batik yang dengan motif-motif lawas. Itu bisa harganya bisa jutaan. Nah, kalau buat baju yang dipakai untuk sehari
2 hari itu mungkin orang kebanyakan akan merasa sayang untuk beli. Tapi ya salah satunya support dari pemerintah ke pengusaha dan juga ke buruhnya sebetulnya. Karena yang mengerjakan itu kan bukan hanya pengusaha, ini kan punya sekian buruh, dan buruh-buruh ini kebanyakan buruh rumahan. Ini yang buruh rumahan dan perempuan rata-rata. Itu yang harus kita perhatikan juga supaya ini bisa tetap hidup ini batik tulis. Halo, Ci. Oke, halo. Yo. Aku mau merespon atau aku tertarik tadi soal asal usul batik ini, kata-kata ya. Karena kan kita mau melihat ini budayanya gitu. Kalau batik tidak hanya diartikan sebagai suatu cara untuk mengekspresikan budaya kita di atas kain atau apa gitu dengan hanya mewarnai langsung gitu. Artinya bahwa misalnya contoh di Batak itu. Nah, ini kan motif batiknya itu tidak diukir langsung di atas kain, tetapi dia diukir, dicelup gitu. Kemudian baru dipintal. Nah, dari pintalan-pintalan itulah disusun kan, diaransemen gitu menjadi suatu motif. Ada yang namanya motif rumah, kerbau, kadal dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin nggak mainstream ini definisi seperti ini gitu. Artinya tadi kan kamu udah bilang bahwa kalau bahasa Persianya itu bisa jadi ikat gitu. Nah, di Batak dia memang ditenun gitu motif itu. Jadi dicelup dulu, baru dia di benang-benang itu masing-masing jadi klaster-klaster yang nanti disusun menjadi motif gitu. Jadi ini mungkin transisi antara ikat sesungguhnya dan motif menggambarkan, tapi mesti dalam proses itu celupan gitu. Nah, ini yang ada di Batak gitu. Nah, ini juga diekspresikan nggak hanya di dalam kain, tapi juga dicelup juga maksudnya dituangkan di rumah-rumah Batak itu, di dinding-dindingnya itu segala macam. Jadi dia diukir juga di situ gitu. Jadi memang ekspresi ini kalau kita nggak cuma merujuk mainstream cara berpikirnya seperti tadi gitu, ada globalisasi dan sebagainya, mungkin ya tadi di Indonesia Timur juga gitu kan, bahwa motif itu dicelup dulu gitu, baru benang-benang yang sedemikian rupa itu disusun menjadi gambar-gambar yang makin lama makin jelas gitu. Nah, ini yang ada di Batak itu seperti itu. Dan memang kain yang dihasilkan itu bukan untuk komersil gitu, walaupun belakangan ini dikomersialisasi gitu ya, coba dipakai mesin gitu segala macam, tapi tetap aja orang Batak merasa itu bukan ulos gitu loh, itu bukan kain itu kalau dipakai mesin gitu, walaupun jadinya kayak apa gitu. Yang bener ulos itu tetap dipintal gitu, ditenun, diwarnai di situ gitu. Dan dia hanya muncul di publik ya dalam peristiwa-peristiwa adat gitu. Jadi macam-macam motif itu memang ada status sosialnya gitu. Dia disampaikan dalam peristiwa adat. Misalnya dari Parboru, Paranak dan sebagainya itu menerima ulus macam apa gitu, kain yang macam apa gitu. Kalau pas kawinan tuh nanti yang pihak menantu dan sebagainya, keluarga besar, orang kampung segala macam itu, dia akan terima motif kain ulus yang kayak apa gitu. Nah, ini yang benar kalau itu dikatakan bahwa ini seperti pusaka juga gitu. Jadi pusaka artinya itu hanya muncul dalam ritual-ritual dan peristiwa adat gitu. Jadi kalaupun sekarang ada orang Batak pakai baju-baju tenun ulus segala macam, tetap sepertinya nggak populer gitu. Dia lebih populer dalam peristiwa adat gitu, lebih dikenal di situ. Nah, aku pikir mungkin ini menarik kalau kita lihat bahwa batik jangan lalu kita sempitkan pengertiannya, karena di Nusantara ini sedemikian kayanya
prosesnya gitu, transisinya dalam berkain berpakaian ini mungkin seperti itu. Dia lalu dicelup dulu benang-benang ini, dan benang ini memang dihasilkan dari apa ya, pohon-pohon. Kalau di Batak itu pohon-pohon kayu yang itu ditumbuk sedemikian rupa menghasilkan serat-serat gitu, dan warnanya juga dari pohon-pohon tertentu. Memang belakangan ini pohon-pohon itu udah nggak ada, habis ya. Daerah Toba itu udah jadi pohon pinus semua gitu, gundul, terpaksa digantikan dengan warna-warna kimia. Padahal mereka tahu bahwa pohon-pohon itu dengan pewarnaannya itu ratusan tahun nggak lekang gitu. Udah ada dibuktikan, misalnya kitab Batak ya, Lak-lak itu kan itu juga dicelup pakai pewarna kayu gitu. Itu ditaruh kan udah dari abad keberapa di Danau Toba gitu, kemarin-kemarin diambil, itu tetap tulisannya nggak hilang, nggak kabur gitu. Nah, kalau tinta biasa itu kan udah nggak ada di situ gitu. Nah, ini artinya memang itu dipakai juga dalam pemintalan di tanah Batak untuk membuat ulos gitu. Nah, aku pikir mungkin apa ya, paradigma kita tentang batik ini juga mesti diperluas itu, karena jangan sampai hanya seperti tadi gitu, mau melukiskannya dalam lembaran kain sudah siap gitu, tapi bisa jadi sebelum itu jadi lembaran dia sudah dilukiskan dalam bentuk tadi benang-benang yang dicelup, ditata sedemikian rupa, lalu baru dipintal dan muncul motifnya. Itu pandangan aku, entah bener entah enggak nih ya. Silakan mungkin teman-teman komentari. Oke. Oke, Gel. Jadi yang kau sampaikan itu sebenarnya yang dibayangkan akan diperjelas oleh kita semua pada penelitiannya si Tungkir itu, Bu. Karena dia lebih cenderung pada yang general dalam matematika dan sebagainya. Dia ingin ada penjelasan secara kultural yang kita punya. Seperti Bung menjelaskan tadi, apa hubungan historik antara batik dengan tenun? Nah, itu kan tadi. Tenun ternyata adalah budaya kita yang paling awal merepresentasikan batik dalam tanda petik. Karena pada saat tradisi menenun yang sebenarnya sudah sejak zaman prasejarah ada ini, istilah batik belum nongol, Bung. Tapi istilah apa itu, ulos dan sebagainya sudah ada gitu. Iya, itu dia. Sama juga seperti kain apa, songket gitu kan? Iya. Sudah sama gitu. Iya. Jadi begitu. Silakan Darna. Di Bengkulu juga sama. Di Bengkulu juga caranya sama, tidak dilukis di atas kain, tapi dari benang-benang yang kemudian sebetulnya antara tenun atau batik, atau tenun yang kemudian dibuat dengan pola batik. Sama seperti lurik itu juga ada. Lurik yang kemudian sebetulnya lurik kan motifnya hanya garis-garis, tapi kemudian ada juga lurik jadi dibuat tenun lurik dulu, baru kemudian dilukis batik, itu juga ada. Artinya motifnya kemudian dibuat jadi motif batik. Nah, itu memang jadi sebetulnya orang tidak mengenal itu sebagai lurik lagi, tapi mengenalnya sebagai batik, walaupun itu sebenarnya lurik. Di NTT juga setauku mereka melakukan pencelupan. Jadi benang-benang itu adalah benang-benang dengan warna alami. Ya memang kemudian kita kalahnya karena proses pewarnaan benang ini kan cukup lama ya. Untuk menghasilkan warna dari satu jenis daun aja mungkin butuh sekian waktu, direbus lama, cari daun-daunnya juga harus banyak. Tapi memang ada juga beberapa yang sudah mulai melakukan hal-hal yang sama seperti itu, walaupun mungkin tidak ditenun, tapi tekniknya lebih tetap dengan warna alami, tapi tekniknya bukan ditenun lagi, tapi hanya digambar. Itu sekarang juga ada. Kalau aku kemarin nyoba dengan ekoprint, karena ekoprint jelas lebih mudah ketimbang bikin batik dengan cara tenun dan lain sebagainya, tapi dengan warna-warna alami. Ini jadi ya mungkin penggabungan antara kita membuat warna alami dengan kemudian menenun kain benang-benang ini, itu yang kemudian menghasilkan pola batik. Ini yang selama ini juga beberapa yang sudah kita kenal. Yang jelas batik-batik dari
luar Jawa, jadi entah ini karena politisasinya juga, karena kemudian kita hanya mengenal batik-batik Jawa, padahal batik-batik di luar itu banyak yang kemudian mereka juga punya motif bagus dan teknik pembuatannya berbeda dengan teknik pembuatan yang dilakukan batik-batik di Jawa. Ya, salah satu kearifan lokal yang juga mungkin harus kita naikkan juga, karena orang tidak mengenal bahwa ada teknik-teknik seperti itu. Kita hanya tahunya teknik lilin, printing, dan kemudian motif-motif yang kita kenal juga hanya motif-motif yang lebih banyak beredar di Pulau Jawa. Itu. Karena Jawa mengedepankan yang bisa dipakai, katakanlah di kain tenun, sementara yang lainnya cuma bisa dikasih, katakanlah diulos, disongket, nggak bisa dipakai. Mungkin begitu yang membuat Jawa lebih ngotop. Bukan begitu, Bung Erna? Kayaknya kalau batik tulis tidak terlalu banyak dipakai untuk, ya ada sih yang beberapa kemudian dibuat jadi baju, dibuat jadi gaun. Iya. Yang lebih banyak dipakai dan diaplikasikan garment ya batik-batik printing. Tapi kalau batik tulis, kebanyakan yang punya itu merasa sayang untuk merubah. Karena polanya kan jadi berganti kan ketika sudah jadi baju. Tapi ada yang menarik, ini tanah Toraja. Jadi kain songket Toraja itu ternyata bikinnya juga di sini. Karena di sana lebih mahal ongkos tenunnya. Jadi Ulus Batak itu juga dibikin di Bantul. Di Klaten. Iya, di Bantul. Aku tahu. Iya, karena ongkos produksinya lebih murah di sini. Bukan karena Jawa menjajah Indonesia ya, bukan? Nah. Jogja. Makanya kan dibilang batik Papua juga ternyata bikinnya di Jawa. Ya itu karena bahan bakunya seperti ulos itu kan udah nggak ada lagi. Jadi mau nggak mau ya tekstil pada umumnya gitu. Kalau dulu memang ada tuh kayu-kayu tuh tumbuh di sekitar Danau Toba kan. Dia harus dikupas, dikeringkan, dijemur berapa lama, bahkan menenunnya aja harus baca mantra dulu kan. Itu. Oh, Itu sebenarnya ulos-ulos itu kan yang kuno-kuno tuh memang istilahnya itu barbarian gitu, ritual barbar gitu. Artinya nggak dipakai untuk gitu, tapi dia dipakai dalam hal-hal tertentu bersama mantra-mantra gitu. Maka pada abad 19 saja misalnya, ketika Belanda ke sana atau iya Belanda kalau nggak salah ke sana, itu mulai orang Batak tuh masih telanjang semua kok, telanjang badan, nggak pakai pakaian itu aslinya. Coba aja di search di Google tuh 19-an tuh orang-orang Batak tuh telanjang badan, nggak ada pakai pakaian gitu. Karena memang ulas tuh nggak dipakai-pakai. Ya, ulas tuh dibuat dalam peristiwa adat baru keluar dia. Dan posisinya jelas dia untuk siapa? Untuk orang kampung kah? Untuk Warboru, Peranak dan sebagainya gitu. Adalah tiga serangkai kalau dalam dalam pandangan Batak gitu. Tiga tunggu, iya. Nah itu tuh yang uniknya di situ. Mungkin daerah lain juga karena pohon-pohon tuh udah nggak ada lagi kan, terpaksa lah harus pakai tekstil kan. Ini saya mau ngasih teman-teman Papua. Jadi saya punya teman Papua Sorong itu ketika dia bikin batik itu pertama bagi masyarakat Papua adalah ingin mengenalkan alam dan ciri khas Papua. Papua itu kalau membuat gambar kan di kayu itu kan dia selalu setara gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang melihat potensi, wah ini bisa dijadikan untuk keuntungan gitu. Nah, artinya bagi masyarakat Papua itu adalah mau menampilkan nilai lokal, tapi bagi yang lihat potensi pasar ini bisa dijual gitu. Nah, itu kan yang terjadi seperti itu. Ya, kalau di daerah saya kebetulan saya dulu nggak suka gedok, saya suka gedok karena saya tahu filosofinya, tahu bagaimana proses membikinnya. Nah, dan siapa yang mengerjakan itu juga tahu. Ternyata memang yang mengerjakan itu adalah masyarakat sekitarnya dan mereka memang
orang-orang yang memang kalau sudah selesai memasak, mencuci, lalu dia dikasih kerjaan, ibu-ibu itu bikin batik gedok itu, tapi dia tidak akan lupa dengan filosofi batik itu. Maka itu saya mau katakan bahwa sebenarnya yang harus kita angkat adalah bagaimana sebenarnya masyarakat punya kearifan lokal dengan memotret alamnya dan punya nilai ditaruh di dalam batik. Tapi masalahnya sekarang kan berhadapan dengan namanya proses pentring. Kalau orang-orang ini dihadapkan dengan namanya pemodal, mereka akan tersingkir. Wah, saya gaji dia sehari 40.000 meskipun itu udah banyak. Bagi saya itu kebanyakan. Dengan pentring cukup 15.000 sudah bisa kayak gitu. Nah, karena itu sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana batik-batik di sentral-sentral masyarakat di setiap kota ini yang punya ciri khas itu harus tetap digerakkan batik tulis itu. Problemnya adalah tingkat pasar. Ketika kita ngomong market, maka sebenarnya ngomongnya adalah cost efisiensi efektivitas. Padahal ini punya nilai lokal, nilai filosofi. Dan tanpa dukungan dari kelas menengah, dari pemerintah tidak akan terjadi. Sama dengan beras. Beras itu kalau di Jepang itu punya nilai mahal karena itu dianggap sebagai sebuah kekuatan. Nah, maka sebenarnya berpikirnya bukan hanya sekedar proses produksi lalu perubahan dari tulis batik, tapi yaitu batik sebagai kekuatan kearifan lokal yang harus terus dimunculkan bahwa ada proses-proses filosofi yang memang ada di situ. Saya mungkin teman-teman tahu batik Pekalongan, batik Jogja, batik, tapi sebenarnya itu kan ada filosofinya. Tapi kita semuanya nggak tahu. Nggak diajarkan kepada mereka, hanya ngelihat dari apa yang wah ini bagus, tidak itu. Nah, kalau itu dibiarkan dengan proses sekarang, maka sebenarnya mereka akan termakan oleh proses kapital itu. Nah, maka itu yang harus dipikirkan kita adalah bagaimana tetap ini ada dan masyarakat sekitarnya dapat manfaat, termasuk bekerja dari situ. Jadi itu selalu dari posisi untung kalau kita masuk market itu. Tapi ini kan soal identitas, soal kearifan, nggak bisa dilihat dari untung. Ya, soal profit ya. Ya kalau bicara soal identitas nasional atau warisan budaya segala macam, kita kembali tanggung jawab negaranya untuk batik itu di mana gitu kan. Kemudian dari aspek apapun itu. Dulu Tempo beberapa tahun yang lalu pernah angkat laporan tentang pengrajin batik yang dibawa ke Malaysia. Jadi di sana mereka dipekerjakan dengan gaji yang jauh lebih tinggi, dengan kesejahteraan, ya, dipersilakan bawa keluarganya. Tapi mereka diminta untuk memproduksi batik-batik dengan motif yang berbeda dengan batik Malaysia, meskipun dengan skill yang mereka punyai dari Indonesia. Nah itu sebetulnya kalau dimasukkan ke dalam konteks batik sebagai konteks nasional tadi, ya pasnya di situ gitu loh. Tidak ada preservasi, tidak ada perlindungan, tidak ada konservasi terhadap batik nasional. Dan saya tidak yakin juga ada program seperti itu yang memang benar-benar berusaha untuk mereservasi dan melindungi batik kita. Jadi program yang serius di tingkat nasional. Sebetulnya di tingkat lokal kita lihat ada gairah yang luar biasa ya. Daerah-daerah kabupaten itu banyak yang menerapkan pegawai negerinya pakai batik produksi dari tempat itu sendiri gitu, atau lurik dari daerah itu sendiri. Ya tidak semua daerah adalah daerah pengrajin batik, tapi at least mereka merasa mereka perlu menggunakan ini sebagai identitas gitu kan, identitas lokal gitu. Tapi ya sebatas itu saja, mereka tidak berusaha untuk melindungi para pelaku kebudayaannya, bukan pelaku industri, ini pelaku kebudayaannya. Mereka tidak berusaha untuk memberikan insentif dari segi kreatifnya dan seterusnya. Saya kira itu kalau misalnya kita mau menempatkan batik dalam konteks identitas nasional atau lokal, PR-nya di situ yang kosong menurut saya.
Terima kasih. Ya. Ya, justru sekarang ini menghadapi populisme ini kita bisa menggunakan batik sebagai cara untuk menunjukkan identitas. Jadi memperingati Hari Batik itu kan bukan sekedar kita memakai baju batik, tapi mengenal apa sih filosofi batik. Dan filosofi kita kan bukannya baju berjubah, tapi justru batik. Nah, mungkin kalau kita menggerakkan ini, artinya secara nasional kita menyadari arti penting batik buat kita, karya adiluhungnya seperti apa, dan bahwa identitas kita sebagai bangsa Nusantara ya batik ini, bukannya baju-baju yang selama ini di pasaran. Nah, ini kupikir bisa jadi satu langkah untuk kita melawan populisme justru dengan cara ini, menaikkan lagi batik-batik ini. Bukan sekedar batik yang produksi garment, tapi bahwa harus ada penyadaran tentang apa sih filosofi batik. Bukan sekedar kain yang dicelup juga, atau kain yang digambar dengan titik-titik, tapi bahwa ini memiliki, tiap daerah memiliki filosofi yang erat hubungannya dengan keberadaan nenek moyang kita di daerah itu, kaitannya dengan alam. Ya mungkin kalau aku sih mikir seperti itu untuk yang saat ini yang bisa kita lakukan. Oke, menarik sekali. Sambung menyambung menjadi satu pandangan kita tentang batik. Aku share 2 makalah tadi ya. Satu dari Situngkir, satu dari Jan Christie. Satu yang dari Jan Christie itu dari Arsipel. Jadi dia banyak tentang histori, tentang sejarah, tradisi batik, dalam tanda petik, di masa-masa pramodern. Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris lah, John. Kau jangan Nggak tanya. bisa aku bahasa Inggris, nyerah aku coy. Ya sudah lah. Kau pajang di dinding atau apa juga nggak apa-apa, men. Kenapa? Google. Translate by Google. Oke. Ya, jadi kalau masih ada tanggapan yang lain, silahkan ini ya, sebelum aku tutup pertemuan hari ini. Ini Wendri Warhar belum ngomong sama Wibowo Arif. Silahkan Wendri. Wendri ini yang ini nih. Banyak sebenarnya data-data yang penting sebenarnya. Panglima dia, Panglima. Panglima apa? Dua-duanya Panglima itu. Panglima sosmed. Ayo Panglima, ayo ngomong-ngomong. Ayo Jemek ndi ki? Ayo Jemek apa Wibowo Arif? Tapi ini Bung. Jadi sebelum kita mengakhiri ini ya, aku ingin mengangkat kembali apa yang disampaikan oleh Hegel itu tadi. Satu yang agak dilupakan dalam diskursus batik ini, itu adalah bahwa batik itu sebenarnya barang pusaka itu. Iya itu benar itu. Itu yang agak miss. Jadi kita jangan melawan populisme dengan populisme kan gitu. Kan gitu. Walau gimana pun industri batik kita yang sekarang itu juga populisme gitu. Walaupun kita buat dengan rumah produksi sendiri, independen gitu kan, tetap aja itu populisme. Tapi itu tetap aja muncul sebagai sebuah sektor ekonomi yang khas negara kita. Tapi kita juga perlu melihat bahwa kita punya filosofi tersendiri yang tidak dipunyai negara lain. Memang karena kelangkaan itu membuat kain, entah itu ditenun seperti di Batak dan di Nusa Tenggara dan di Papua, ataupun keris yang dibuat dari butir-butiran pasir besi satu demi satu, ditempa satu demi satu, sampai menjadi satu yang dibuat mungkin bertahun-tahun. Itu adalah produk budaya yang sangat khas kita, sehingga kita punya nilai-nilai yang lebih ketika kita bisa menjelaskan itu di depan masyarakat dunia yang ingin tahu. Dibandingkan dengan apa bedanya, ketika kita ditanya, apa bedanya antara vintage motif dengan batik? Itu nggak bisa jawab kalau di dunia fashion. Karena itu sama saja gitu. Tapi kita ketika menjelaskan bahwa batik dalam sebuah produk budaya
tekstil itu berawal dari satu keadaan yang sangat khas kita. Kelangkaan yang namanya serat yang bisa diproduksi secara massal dalam budaya agrikultur kita. Sehingga serat-serat yang ada di sekitar kita hanya dijadikan sebagai pusaka. Walaupun teknologi itu kita punya. Tapi kita tidak bisa meningkatkan teknologi itu menjadi teknologi yang lebih tinggi. Apa istilahnya? Penggandaan produknya. Nah, itu menjadi sangat khas kita. Sama seperti juga songket di Padang yang sampai sekarang pun apa istilahnya benang-benang emas yang ada di songket itu masih menjadi ciri khas nilai apa kenobelan atau kebangsawanan orang Padang atau orang Jambi dan sebagainya. Itu sangat khas dan itu bisa menjelaskan kepada kita itulah bedanya negara kita dengan yang lain. Kita mungkin sangat melimpah dengan sumber daya ayam yang tapi dalam berbagai hal tertutup kita sangat langka. Gitu Gel. Gel. Mantap. Oke. Jadi kita mau buat kembalikan lagi batik itu kepada fungsi sakralnya. Ya John. Nah itu dia men. Bisa nggak itu diartikan begini? Kita jadikan sakral dan kita serahkan kepada presiden kita yang mendatang. Makanya presiden ke depan harus orang Batak, Bung. Jauh ya, jauh. Orang Batak itu ketika abad 19 masih telanjang, mereka masih menyimpan namanya kekayaan kita 1 juta, 2 juta tahun yang lalu masih dipegang sama mereka, masih hidup sampai sekarang. Cuy, orang Batak ini pertama kesalahannya dia adalah Batak. Dia suku ketiga lebih besar setelah Jawa dan Sunda. Nah kedua, mayoritas agamanya Kristen. Kacau coy, nggak akan bisa coy jadi presiden coy. John. Ya kan? Ya. Batak itu artinya itu petualang. Banyak taktik. Bukan petualang. Jadi memang orang yang bertualang, John. Nenek moyangnya dari mana coba? Dari Cina. Jadi nggak ada kepastian itu orang Dari- Batak itu. Ya itu kan masuk proto Melayu, Bung. Kalau di teorinya itu kan Batak itu sama kayak apa namanya Dayak, lalu Mentawai. Kalau di Lampung ada Liwa, ke timur ada Minahasa, Toraja, lalu Nah. sebagian timur. Nah itu teori proto Melayu. Mereka itu Melayu tua yang pindah ketika ada either bencana alam atau peperangan di Cina Selatan. Makanya ketika dia pindah, dia mencari daerah lembah, gitu kan, yang agak tinggi sehingga dia bisa mengintai musuh-musuh yang datang. Dan satu yang mencirikan semuanya ada ulos, coy. Ya. Bener itu, bener. Ada ulos. Coba aja dicek kan. Semua sama. Dan itu tidak hanya, dan teori proto Melayu itu kan bukan hanya Indonesia yang dapat limpahan itu dari Cina Selatan. Ada di Filipina itu bahkan ada kota namanya Batak. Itu Betul. tempat kelahirannya Ferdinand Marcos itu. Iya. Di mana lagi di Malaysia itu orang asli yang disebut orang asli itu Orang itu juga Batak. orang proto Melayu yang Melayu tua itu loh. Nah itu. Gitu. Intinya adalah kebudayaan itu adalah batik itu adalah bagian dari kebudayaan dan kebudayaan yang sakral, yang linue apa? Pokoknya yang besar apa? Nah, itulah. Ya. Itu yang harus dijadikan dasar pemikiran kita bahwa ada batik yang asalnya sama dengan kebudayaan kita membuat senjata dan langka dibuat dari tanah, dari hutan, dari apa yang sakral lah, dan diperuntukkan untuk sesuatu yang sakral. Mantap John, mantap. Tapi kan karena batik juga itu membuat kita didatangi oleh
mancanegara ke sini untuk mencari pewarna-pewarna yang khas kita. Gitu. Jadi di dunia ini kan ada satu pewarna yang paling langka, namanya pewarna nila. Kan? Nila itu produsen utamanya dari kita. Oh, iya? Iya. Apa ya? Apa itu? Dari mana? Dulu nama dinasti Abbasiyah itu. Dinasti Abbasiyah itu bahkan kebesarannya berwarna biru. Berwarna biru, sorry. Berwarna hitam. Biru tua, hitam. Bukan. Dia berwarna hitam karena dia tidak bisa memproduksi warna biru. Nah, sementara dinasti Umayyah itu warnanya putih. Nah, dinasti berikutnya untuk bisa menyaingi kebesaran dua ini, asal satu dinasti yang selalu berpakaian biru. Namanya dinasti Mamluk. Dinasti paling kaya di Mesir, dinasti Islam. Itu semua pewarnaan birunya dinasti Mamluk itu ambil dari Nusantara, Bung. Dari mana? Dari pohon apa? Ya, nila itu. Nila. Iya, nila itu dari mana? Diambilnya dari pohon, dari bunga apa? Di daun lah. Daun apa? Daun nila. Itu mungkin dari tanah Batak itu, Bung. Iya. Akuat. Jalur, begini, Bung. Aku cerita bener. Jalur hubungan Timur Tengah dengan Nusantara itu yang paling tua ditemukannya di Barus, Bung. Iya. Tempat masuknya itu di Barus, banyak bukti sejarahnya dan banyak yang udah nulis itu kan. Iya. Nah, dulu aja orang-orang Mesir itu mencari kapur Barus untuk mumi, itu ya di Barus itu. Gitu kan? Benar. Aku pernah baca satu sumber aja di Torah, di apa perjanjian lamanya di mention kok soal Barus itu kok. Hubungan yang sudah lama dengan Timur Tengah. Makanya agak aneh ketika si siapa tadi John Hegel bilang abad 19 masih pakai telanjang dada, padahal itu interaksi sudah kosmopolit sekali, tidak zaman lama banget gitu loh. Gitu. Lah ya memang benar nih kenyataannya begitu, orang Batak telanjang badan. Tapi memang sejarah itu tidak bisa linear. Dia kadang pesat, kemudian kembali gitu kan. Ya begitu itulah sejarah. Kan kayak misalnya kita ngeliat Papua nih. Itu 1 juta, 3 juta, 300 juta tahun yang lalu masih terjadi gitu loh sekarang ini. Tapi soal nilai itu bahkan kita sendiri lupa bagaimana nilai teknologi mengekstrak nilai itu. Aku cari di YouTube yang punya petunjuk cara mengekstrak nilai itu justru orang-orang Tamil. Gitu. Yang menjadi perantara nilai dari Nusantara sampai ke tanah Mesir gitu loh, Bung. Jadi ada satu generasi pedagang mereka udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, punya tradisi mengekstrak nila di Tamil. Dulunya mereka menjadi juragan kaya raya karena pewarna biru itu. Ya, Jadi kalau ada film Hanung Bramantyo pada waktu Sultan Agung banyak topinya pakai biru itu kelihatan ngawurnya dia. Karena warna biru itu susah, Bung. Susah. Iya. Bahkan untuk saat ini pun ya, untuk batik warna biru itu paling susah. Tapi itu yang paling disukai sebetulnya. Lalu Soeharto. Lalu Soeharto itu dijadikan batik nasional tuh. Iya, jadi warna biru tuh privilege. Jadi generasi namanya Bani Mamluk itu sultan utamanya bajunya biru. Nah, dia jago memanah, jago main pedang. Gitu kan. Warnanya, matanya juga biru, rambutnya pirang, coy. Itu generasi paling cakep dalam sejarah Islam gitu. Kita agak rasis dikit. Bercanda aja. Jadi itu salah satu episode sejarah. Jadi episode sejarah begitu. Sangat hebatnya mereka. Jadi semua negara-negara di sekitar Eropa itu sangat ngiri sama Kekaisaran Mamluk. Kaya raya coy. Bajunya biru. Kita aja bajunya warna hitam gitu atau abu-abu gitu. Pasukan-pasukan perang salib itu pada ngiri gitu. Tapi akhirnya mereka digasak sama suku Turki. Turki kan masuk Mesir kan. Begitu Tuan Mamluk itu menyerang pakai pedang, Turki bawa senapan coy, ditembakin mati semua. Masuk ke sejarah kita di.
Tapi memang di daerah-daerah itu batik-batiknya warnanya cerah tapi jarang yang pakai warna biru. Kuning, Kenapa ya? merah. Di tempat saya warna biru, biru sama merah, biru sama merah. Kedok itu. Berarti Ciri khas. udah zaman sekarang itu. Iya, iya. Masih ada. Iya. Oh, akhirnya Bahannya pada itu dari alam sekitarnya, bukan dari mana-mana. Dari pohon di sekitar itu. Ya, begitu. Oh, bunga ya? telang itu aja nggak menghasilkan biru. Hmm. Paling bunga telang yang bisa biru. Tapi Jadi nila yang diekstrak itu nantinya berbentuk gel. ya, Gel, nah itu sangat mahal. Nilainya bisa hampir kayak perak gitu. Hmm. Pada zamannya. So, oke. oke, ada lagi, kawan. Itu Wenry belum ngomong tuh. Tahu dia ngerekam aja kali. Ya. Sama Oke. Bibo Arif mana dia hilang? Kenapa? Bibo Arif hilang. Oke, oke. Oke, rekaman jelas ya, Gel? Jelas. Kalau jelas aku tutup dulu, nanti Yup. bisa aku edit berapa hal teknis yang bisa aku persingkat mungkin nantinya sebelum aku upload. Iya. Nanti tak kirim. Oke, silahkan dibaca, share dari aku yang ada di Kamu share di mana itu ya? Kok aku nggak ada, nggak muncul di chat? Di chat. Di chat. Ada di chat. PDF. History of Batik. ACI Batik sama History of Media Batik News. Medieval Nusantara. Oji nanti bisa di-share di WA lagi nggak, Ji? Karena Ya, ini di aku WA. mengikuti pakai Mm-mm, mengikuti di WA pakai Gampang. handphone itu nggak bisa ngedownload chat di sini. Ya nanti di share Di grup ya. di grup. Bisa. Si Hegel Ya. udah download kan ya? Sudah tak download. Ya di share aja. Oke. Banyak sebenarnya penelitian-penelitian dari ahli-ahli sekarang, terutama di arsipel sama kelanjutannya ya, yang belum banyak dikaji, terutama kajian tahun 2005 ke atas. Jadi belum banyak, jadi bahan untuk kita diskusi masih banyak sebenarnya. Oke, Canggih. oke, Bung. Oke. Oke. Oke ya. Dah. Oke. Kalau sudah, aku akhiri. Terima kasih atas partisipasi tiap Kamis berpikir ini. Semoga kita bisa konsisten, walaupun satu demi satu, kita bisa turut berdiskusi sehingga kita punya rekam jejak sebelum kita menjadi generasi berikutnya yang dilupakan. Oke. Mantap sih, mantap. Kasih semuanya. Oke, Terima kasih terima kasih. semuanya. Aku tutup ya, aku tutup. Oke, tutup. Ya. Ya. Dadah. Yo. Ayo John main ke rumah.